Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan, Dr. Hajah Mu'ah MM MPD, beserta jajaran yang saya hormati para narasumber dan peserta webinar. Saya akan menyampaikan paparan. Ya, mohon Pak Abdul dibantu untuk baik. Paparan saya topiknya ini mewujudkan koperasi UMKM yang produktif. Ya. Jadi ini sesuai dengan semangat kami di Kementerian Koperasi dan UMKM menjawab tantangan kita ke depan. Ya. Dengan adanya pandemi COVID ini, jumlah pengangguran yang sudah cukup besar, ada 6 juta lebih, kemudian ditambah dengan pengangguran baru. Ya. Banyak rekan-rekan kita yang sementara ini berhenti bekerja atau sudah permanen, jumlahnya ada 3,5 juta berdasarkan data dari Kementerian Tenaga sehingga pengangguran memang jumlahnya meningkat pada 2020 ini. Ini memerlukan perhatian kita semua, terutama dari kalangan perguruan tinggi, untuk sama-sama bahu-membahu. Ke depan kita harus bisa menumbuhkan usaha kecil dan menengah yang produktif, ya, menumbuhkan wirausaha baru yang produktif. Produktif ini dicirikan oleh mereka pelaku usaha ini dalam usia produktif, ya. Kemudian mereka mempunyai pengetahuan yang memadai, pengetahuan yang mencukupi untuk dengan mudah menyerap ilmu-ilmu dari para mentor maupun pembina-pembinanya, sehingga kami akan menyasar para kalangan muda dari perguruan tinggi, ya, dari perguruan tinggi maupun dari sekolah-sekolah tinggi kejuruan. Ini gambaran pelaku usaha saat ini yang 64,1 juta, ya, 64,1 juta pelaku usaha ini berasal dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Artinya mereka peranannya sangat besar dalam perekonomian. Ada 99,9% pelaku usaha itu dari usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro. Dan sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, kita mempunyai PR bagaimana usaha kecil dan usaha menengah ini bisa kita perbesar. Dan ini tentu bisa kita wujudkan apabila kita bisa menciptakan wirausaha baru, wirausaha produktif. Ya. Bila kita perhatikan target RPJM 2020-2024, ya, saat ini jumlah wirausaha produktif, ya, atau wirausaha yang memang mereka benar-benar didesain dari awal, ya, didesain. Mereka mempunyai minat yang tinggi, ya, untuk menjadi wirausaha. Mereka mempunyai modal, ya, maupun akses ke permodalan, ya, sehingga mereka nanti bisa menjadi wirausaha yang mampu menciptakan produk-produk yang diminati oleh konsumen, yang mempunyai daya saing, dan juga usaha yang bisa menyerap tenaga kerja. Ini jumlahnya. Kami mempunyai target pada akhir 2024, rasio wirausahanya bisa ditingkatkan dari 3,3% atau setara dengan 8,2 juta wirausaha menjadi 3,9% atau setara dengan 9,7 juta wirausaha. Artinya
dari 2020 sampai 2024 ada tambahan ya, diharapkan akan ada tambahan 1,5 juta pelaku usaha baru. Ini pelaku usaha baru inilah yang kami definisikan ya, kami targetkan adalah wirausaha yang produktif ya. Dan ini kami tentu harus nanti bisa memacu, bisa bersinergi dengan para inkubator ya maupun para mentor dari perguruan tinggi. Lanjut Mas Abdul. Ini data dari Kemenristek ya. Pada tahun 2019 terdapat dari 4.621 lembaga tinggi ya di seluruh Indonesia, kita mempunyai potensi ya, punya potensi untuk bisa mencetak wirausaha. Jumlahnya mahasiswanya dari 4.621 ada 8,3 juta orang. Ya. Dan ini tersebar di institut dengan jumlah 598.000. Ya. Kemudian di sekolah tinggi ada 1.300.000 ya, universitas dan 5,8 juta ya, akademi dan seterusnya. Ini kami berharap tahun 2021 nanti Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan di perguruan tinggi supaya kita bisa mencetak wirausaha baru ya dari kalangan muda yang bisa menciptakan produk-produk ya yang basicnya adalah tentu produk-produk yang mempunyai daya saing ya. Dan ini harus memanfaatkan teknologi informasi ya, teknologi digital yang berkembang baik itu untuk keperluan pemasaran maupun untuk keperluan akses kepada permodalan. Kalau yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM saat ini kita fokus untuk 2020 sudah mendigitalisasi UKM ya, koperasi dan UKM atau KUMKM dengan fokus pada pemanfaatkan teknologi digital untuk keperluan pemasaran dan juga untuk keperluan akses ke permodalan. Dua pemanfaatan yang sekarang difokuskan. Ke depan kami sudah membuat MOU dengan Kemenristek dan BIN ya, untuk memanfaatkan teknologi informasi, teknologi digital pada keperluan produksi ya. Jadi pemanfaatan, dan ternyata di Kemenristek sudah ada unit ya eselon 1, unit eselon 2 yang melakukan riset-riset ya, teknologi tepat guna yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha mikro dan usaha kecil untuk keperluan produksi. Nah, ke depan mudah-mudahan riset-riset yang sudah banyak dilakukan ini bisa dimanfaatkan, bisa diseminasikan untuk para pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Lanjut misalnya. Ya. Empat kegiatan prioritas yang akan kami lakukan di dalam menumbuhkan wirausaha produktif. Yang pertama adalah melalui konsultasi bisnis dan pendampingan. Makin intensif ya, akan semakin banyak pusat-pusat konsultasi bisnis dan pendampingan, baik itu dilakukan oleh Kementerian Koperasi, jajaran Kementerian Koperasi dan UKM melalui dinas-dinas ya, ada plot kita di sana, maupun juga kami nanti tentu akan merancang bagaimana pusat konsultasi bisnis dan pendampingan itu ada di perguruan tinggi yang menjadi target penumbuhan wirausaha baru. Kemudian juga melalui proses inkubasi wirausaha ya. Jadi di sini diharapkan
nanti setiap perguruan tinggi yang menjadi mitra ya, Kementerian Koperasi dan UKM ada unit inkubasi wirausaha ya. Kemudian juga melalui inovasi ya, pusat-pusat atau pemanfaatan inovasi-inovasi yang sudah dibuat, yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi untuk menyusun suatu penelitian ya atau pemanfaatan teknologi tepat guna supaya kita tidak dari awal lagi. Dan pemanfaatan teknologi tepat guna ini juga sudah ada di beberapa perguruan tinggi. Kemudian akses kepada pembiayaan, ya, akses kepada pembiayaan harapannya nanti sebagai lembaga inkubator di perguruan tinggi ini juga mengantarkan para generasi muda atau mahasiswa kita yang memang berminat untuk menjadi wirausaha agar mereka setelah menjalani proses inkubasi bisa diantarkan, ya, bisa dihubungkan dengan sumber-sumber pendanaan, baik itu dari bank himbara, bank-bank pemerintah yang mereka mempunyai jenis-jenis pendanaan berbiaya murah, maupun juga bisa diantarkan ke lembaga pembiayaan modal ventura yang sekarang jumlahnya juga sudah cukup banyak, ya, ke lembaga angel investor. Lanjut, Mas Abdul. Nah, ini tahun 2021 ya, kami memang Kementerian Koperasi dan UKM anggarannya tidak banyak, tapi akan berusaha memaksimalkan supaya bisa terwujud ya dari 8 juta mahasiswa yang ada di semua perguruan tinggi. Paling tidak kami mempunyai target 1 juta ya, 1,1 juta ini bisa kita motivasi ya supaya mereka setelah lulus tidak menjadi pencari pekerja, tetapi mereka kemudian setelah lulus memang siap ya atau untuk menekuni profesi sebagai wirausaha baru. Ya, kami akan menyediakan satu pelayanan mentoring dan konsultasi ya, kan kita perbanyak di tahun 2021, kemudian melalui penumbuhan atau sinergi dengan lembaga-lembaga inkubasi yang sekarang sudah ada, kami sudah identifikasi ada 125 lembaga inkubasi yang mempunyai kapasitas cukup besar ya, ada di 37 wilayah di Sumatera, di Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Ambon, Maluku, dan Papua. Kemudian akses ke pembiayaan dari Kementerian Koperasi dan UKM, kita mempunyai program wirausaha pemula, yaitu bantuan dukungan permodalan bagi mahasiswa ya yang atau kalangan muda yang mempunyai bisnis plan yang visible ya, mereka akan bisa mendapatkan dukungan permodalan ya, wirausaha pemula. Tahun 2021 ini jumlahnya memang tidak besar, sekitar 30 juta ya, 30 juta untuk wirausaha pemula dan juga sumber-sumber pembiayaan yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bisa dimanfaatkan oleh jajaran Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan ya, supaya kita ke depan bisa bersinergi untuk mencetak wirausaha produktif. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, thank you for Aries Rahman.